Permisi, ya, silahkan duduk. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maya. Bisakah Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, perkenalkan, nama saya Almasa. Saya dari kelas 11. Baiklah, saya sebelumnya saya permisi, ingin menanyakan kabar. Bagaimana kabar Almasa hari ini? Alhamdulillah, hari ini saya baik-baik saja. Alhamdulillah, saya itu senang mendengar kabar Almasa baik. Tapi apa yang dari Anda ceritakan kemarin, saya mengerti bahwa Anda mengalami permasalahan yang cukup sulit Anda hadapi di sekolah. Bisakah Anda menceritakan lebih lanjut atau lebih rinci kepada saya? Ya, saya menjadi target bullying oleh beberapa siswa di sekolah dan mereka selalu membuat lelucon tentang saya dan saya merasa tidak nyaman di sekolah. Baiklah, itu menurut saya situasi yang sangat sulit ya Almasa. Namun apakah ada saat-saat di mana Anda merasa tidak seperti itu, atau menurut saya Anda merasa lebih aman dan nyaman? Sebenarnya ada. Setiap kali saya bersama teman-teman saya dari klub seni, di sana saya merasa lebih baik. Baiklah kalau begitu. Saya ingin menyimpulkan ya. Jadi Anda itu ketika berada di klub seni, Anda merasa lebih aman dan nyaman. Bagaimanakah Anda mengabarkan perasaan Anda di saat momen tersebut? Bisakah Anda menjelaskan perasaan? Saya merasa lebih dihargai dan juga diterima, dan kami di sana saling mendukung dan merasa membuat saya lebih nyaman. Baiklah kalau begitu. Jadi klub seni adalah tempat di mana Anda merasa dihargai sehingga Anda merasa lebih aman dan nyaman. Jadi Anda kalau dihargai di sana itu kayak lebih diperhatikan gitu, seperti itu. Oh ya. Bagaimana kalau kita mencoba untuk mengeksplorasi lebih banyak kesempatan di sekolah di mana Anda merasa seperti itu, atau di momen-momen tertentu Almasa? Ya, saya pikir saya bisa mencoba menghabiskan lebih banyak waktu di klub seni dan juga mencoba bergabung dengan kelompok lain yang mungkin bisa merasakan hal yang sama saat berada di klub seni. Oke, itu yang bagus. Sepertinya Anda sudah mulai ingin memperbaiki diri Anda ya. Anda sudah mulai menyusun. Apakah ada langkah yang lebih lanjut atau lebih konkret yang Anda ingin ambil untuk menciptakan lebih banyak situasi-situasi yang baik atau momen-momen terbaik? Ya, mungkin saya bisa berbicara dengan guru klub seni dan saya mungkin saya bisa berbicara dengan klub seni untuk melihat apakah ada proyek baru yang akan bisa saya lakukan. Baiklah kalau begitu. Itu terdengar langkah yang bagus. Bagaimana jika kita membuat rencana berikutnya untuk hal itu, dan kita bisa melihat bagaimana hal itu mampu tidak mempengaruhi perasaan Anda di sekolah. Bisa? Baiklah. Sekarang saya ingin mencoba dengan pertanyaan menggunakan skala. Jadi saya ingin menggunakan skala ini untuk mengevaluasi perasaan Anda di saat Anda mengalami permasalahan ini. Anda terkait situasi di sekolah di skala berapa? 1 hingga 10, di mana 1 adalah perasaan Anda merasa yang paling
buruk, dan 10 adalah perasaan di mana Anda merasa paling baik. Seberapa sering Anda mengalami bullying atau merasa tidak aman ketika di sekolah? Bisakah Anda memikirkan untuk menentukan skala tersebut? Mungkin saya akan memberinya di angka 7. Jadi bullying itu cukup sering terjadi dan saya merasa sangat terganggu oleh hal itu. Jadi Anda sering mengalami bullying Ya. hampir setiap hari di sekolah. Baiklah, saya ingin melanjutkan pertanyaan berkebalikan dengan ini. Kita balikan situasinya ya. Di skala berapa Anda merasa aman dan nyaman ketika di sekolah? Saya akan memberinya angka 3 karena saya merasa jarang merasa aman di sekolah akhir-akhir ini. Baiklah, dengan menggunakan skala ini Almasa jadi sudah paham ya. Kami bisa melihat bahwa perasaan Anda tidak aman dan Anda mendominasi pengalaman yang menurut saya cukup buruk. Ya, bukan buruk, pengalaman sekolah Anda kurang baik. Bagaimana menurut Anda jika kita berusaha untuk memindahkan atau mengubah angka-angka yang Anda sebutkan tadi ke arah yang lebih baik atau lebih positif? Bisa? Bisa. Apa yang Anda pikirkan tentang langkah-langkah konkret yang bisa Anda ambil untuk menurunkan angka perasaan tidak aman dan meningkatkan rasa aman di sekolah? Saya pikir saya bisa mencoba lebih banyak waktu dengan teman-teman yang mendukung di luar sekolah. Itu biasanya membuat saya merasa lebih nyaman dan lebih baik gitu. Alma sebelumnya sudah sering kayak keluar main sama teman-teman belum? Ya, sering. Baiklah, itu adalah langkah yang bagus. Sekarang bagaimana kita mencoba untuk menetapkan tujuan sederhana untuk minggu ini? Saya ingin menyarankan seperti menghabiskan waktu dengan teman-teman di luar sekolah, setidaknya ya 2 kali. Yang tadi Almas bilang kan katanya sering main sama teman-teman di luar sekolah ya. Bagaimana menurut Almasa? Apakah Almas juga setuju dengan pendapat saya? Ya, itu bisa saya lakukan dan saya ingin rasa lebih baik juga kan di sekolah. Begitu. Itu adalah tujuan yang bagus. Kita memiliki kemungkinan tujuan yang sama ya. Mari kita tulis rencana dan kita bisa memantau kemajuannya dalam sesi-sesi konseling yang mendatang. Jadi kalau seumpama kita mengalami permasalahan, kalau kita berkonseling seperti ini kemungkinan bisa lebih melegakan ya, seperti itu ya Almasa. Baiklah. Baiklah, sekarang kita mulai dengan tugas sederhana yang kami buat untuk membantu Anda merasa lebih baik dalam situasi bullying di sekolah. Pertama-tama, mari kita identifikasi tugas tersebut. Apakah yang Anda pikirkan sebagai tugas pertama yang Anda bisa lakukan untuk membuat situasi lebih baik di sekolah? Saya pikir saya bisa mencoba untuk lebih sering menghabiskan waktu dengan teman-teman saya yang mendukung di luar sekolah. Itu biasanya membuat saya merasa lebih baik. Itu adalah langkah yang baik menurut saya. Sekarang saya ingin membuat tugas tersebut lebih spesifik atau lebih mendalam, lebih inti. Paham Almas? Bagaimana jika tugas pertama adalah menghabiskan waktu dengan teman-teman di luar sekolah minimal 1 minggu, itu bisa 2 kali bertemu yang seperti saya bilang tadi. Apakah Almasa mampu untuk melakukan hal tersebut? Ya, mungkin saya pikir saya bisa melakukannya. Almasa seminggu 2 kali bertemu dengan teman-teman di sekolah. Mau dimulai minggu ini atau minggu depan? Mungkin saya bisa melakukannya minggu ini. Mau minggu ini? Baiklah kalau begitu. Sekarang saya ingin menetapkan jadwal kapan Anda melakukannya dan Anda catat di kalender Anda. Anda juga bisa memikirkan kegiatan apa yang Anda ingin lakukan dengan teman-teman di luar sekolah. Seperti hal-hal kecil yang mungkin membuat Anda merasa lebih baik. Anda ingin memulai tugas minggu ini, saya pikir hal itu hal yang bagus. Apakah Almasur sudah memikirkan hal yang ingin dilakukan? Oh iya, sudah. Ya, baiklah kalau begitu. Mari kita tulis tugas ini dan kita jadwalkan untuk pertemuan berikutnya untuk melihat bagaimana kemajuan Anda. Jika Anda menghadapi kendala atau butuh dukungan atau mengalami permasalahan, bisa Anda sampaikan ke saya, atau ada tambahan bisa Anda sampaikan ke saya juga. Jangan ragu untuk menghubungi saya di antara sesi konseling berikutnya, atau seumpama masih berikutnya Anda bisa menemui saya kembali.
kita bisa bekerja sama untuk membuat situasi di sekolah lebih aman. Ya. Sekarang saya ingin menanyakan hal di kesempatan ini. Bagi Anda bisa memberikan umpan balik atau bisa disebut dengan feedback. Almasa paham apa itu feedback? Ya, paham. Jadi pada konseling ini saya ingin menanyakan perasaan Anda setelah kita berdiskusi tentang masalah bullying ini. Apakah ada yang ingin Anda sampaikan atau diskusikan lebih lanjut biar saya bisa mengerti? Saya merasa lebih lega bisa berbicara tentang masalah ini dengan seseorang, dan saya juga merasa lebih baik setelah mendengar saran-saran Anda tentang apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi suatu situasi di sekolah. Baiklah, saya cukup senang mendengarnya ya. Apakah ada bagian dari sesi ini yang menurut Anda merasa lebih menarik atau lebih membantu membuat Anda merasa lebih siap untuk menghadapi masalah-masalah di sekolah? Saya pikir teknik skala benar-benar membantu saya untuk melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Ini membuat saya lebih sadar meskipun situasinya sulit, sekarang masih ada ruang untuk memperbaiki Diri ya. Itu adalah menurut saya observasi yang bagus, karena jika kita melihat situasi dengan sudut pandang yang lebih luas, yang lebih banyak contoh-contoh pada kehidupan, dapat membantu kita menemukan solusi yang lebih baik. Apakah ada sesuatu yang mungkin Anda ubah atau tambahkan pada sesi konseling berikutnya? Saya pikir saya ingin fokus lebih banyak pada bagaimana saya bisa meningkatkan hubungan saya dengan teman-teman saya di sekolah. Mungkin ada strategi lain yang bisa saya coba. Baiklah, itu menurut saya hal yang bagus ya. Jadi kita bisa menjadikan itu sebagai fokus untuk sesi konseling berikutnya. Saya senang Anda merasa lebih siap untuk menghadapi situasi di sekolah. Jangan ragu, seperti yang saya bilang tadi, jangan ragu, jangan malu, jangan takut jika ada kendala atau mengalami kesulitan. Anda bisa menanyakan konseling ini kepada saya lagi untuk membantu atau mencarikan solusi. Jadi kita bisa sama-sama merasa lebih baik. Baik, Almasa sudah mengerti pada sesi konseling ini? Sudah. Bisa kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya 2 minggu lagi. Oke, baik. Terima kasih Almasa. Terima kasih. Permisi. Iya, silakan. Halo Almasa, kita bertemu lagi di sesi konseling kali ini. Gimana kabarnya Almasa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya. Kemarin sudah bertemu sama teman-teman. Sudah. Gimana rasanya? Rasanya senang sekali karena bisa berinteraksi dengan teman-teman saya. Yang tugas-tugas kemarin dilakukan ada kendala atau hal-hal yang perlu diralat atau perlu ditambahkan tidak? Tidak. Sepertinya tidak ya, dari sesi konseling terakhir kemarin. Ya. Sebelum melanjutkan, saya ingin mengucapkan pada Almas terima kasih sudah mau menjalankan tugas kemarin dengan baik untuk berusaha memperbaiki diri lebih baik. Pada saat ini, sesi konseling ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah saya susun, sudah saya rancang untuk membantu saya memahami Almasa. Jadi kita saling memahami satu sama lain untuk perubahan dan perkembangan yang terjadi yang sudah Almasa lakukan. Itu pun mungkin terjadi sejak terakhir kita bertemu kemarin ya. Jadi kita belum bertemu lagi, kemungkinan tidak ada kendala apapun, kita baru bertemu hari ini. Jadi apa yang telah berubah atau berkembang dalam hidup Almas sejak kita terakhir bertemu, setelah bertemu dengan teman-teman menjalani aktivitas, boleh apapun dijabarkan. Saya pikir sejak terakhir kali kita bertemu, saya mulai merasa lebih yakin tentang kemampuan saya untuk mengatasi situasi di sekolah, dan juga saya mencoba lebih banyak waktu dengan teman-teman saya yang mendukung saya maupun di sekolah ataupun di luar sekolah, dan itu membuat saya merasa lebih baik. Alhamdulillah, ternyata Almas sudah mengikuti, sudah mulai belajar bertahap ya. Jadi mulai mengeksplorasi diri,
terus mulai mencari relasi. Jadi bisa ibarat kata buat mengesampingkan permasalahan, jadi untuk mencari hal-hal yang lebih positif. Ya betul, jadi solusi-solusi kemarin kemungkinan bisa membantu Almas, betul tidak? Ya, untuk perkembangannya bagus, Almasa sudah mulai merasa percaya diri, sudah bisa menghabiskan waktu dengan teman-teman untuk menjadi lebih yang positif. Terus teman-teman alhamdulillah dampaknya positif semua ya yang Almas temuin kemarin. Alhamdulillah. Bertemu seminggu 2 kali atau lebih? Alhamdulillah ini rada lebih ya. Ya, jadi kemarin dilebihkan ya, jadi biar lebih komunikasinya lebih enjoy, enak gitu ya. Jadi hal ini itu untuk menaikkan positif vibes ibarat kata, untuk mensejahterakan emosional Almas. Apakah Anda merasa strategi ini mampu membantu Anda menghadapi permasalahan di sekolah ataupun situasi bullying yang menurut Almas itu wah ini hal yang harus aku hilangkan? Ya, saya pikir sangat begitu karena saya merasa lebih kuat dan lebih siap untuk mengatasi masalah di sekolah. Baiklah, kalau itu yang Mas sampaikan menurut saya itu hal yang bagus, kabar yang bagus untuk saya dengar. Saya cukup saya juga cukup merasa senang karena sekarang ini itu kalau kita tidak merubah dengan pola hidup yang lebih baik, kita awali dari diri sendiri, kemungkinan hal-hal positif itu tidak akan kembali ke diri kita atau tidak akan datang. Jadi Almasa saya lihat setelah konseling kemarin dengan menjalankan beberapa solusi yang saya sarankan, hal yang positif itu Almas sudah mulai muncul. Jadi saya merasa strategi ini Almas bilang membantu, saya rasa cukup membantu. Dan ini hal yang baik, kabar yang baik bagaimana kita bisa membangun kemajuan ini secara terus-menerus. Saya ingin bertanya, apakah ada langkah-langkah tambahan yang ingin Almasa ambil atau ingin Almasa tambahkan untuk mengeksplorasi diri Almasa dalam sesi konseling ini? Saya pikir saya ingin belajar lebih banyak tentang cara mengatasi konflik dan komunikasi yang lebih efektif dengan teman-teman di sekolah. Mungkin itu bisa membantu saya menghadapi situasi-situasi sulit itu lebih baik. Jadi Almasa itu sudah mulai belajar ya mengontrol emosi buat mengatasi permasalahan pada diri Almas. Jadi itu kedepannya bisa untuk mengatasi permasalahan-permasalahan berikutnya, untuk mengontrol emosi, jadi tidak gampang down. Menurut saya teman-teman Almasa itu sudah cukup baik. Almasa sudah mulai memperbaiki diri, sudah mulai bisa mengontrol emosi. Mungkin itu bisa membantu menghadapi situasi yang hal kurang menyenangkan. Itu adalah tujuan yang bagus, itu tujuan dari awal kita untuk mencari solusi, untuk memecahkan masalah. Jadi ini tuh kita berkonseling, saya memberikan solusi, Almasa memberikan tindakan. Seperti itu. Kita bisa menjadikan itu sebagai fokus diskusi kita hari ini. Saya ingin menjelajahi strategi lebih lanjut untuk komunikasi yang dapat membantu dan Anda menghadapi konflik dengan lebih efektif. Apakah Anda siap untuk memulainya jika ada suatu saat konflik lagi? Saya sangat siap karena tindakan tersebut kan di luar kendali kita. Jadi mungkin saya sangat perlu saran dari kawan-kawan. Jadi kalau semua ada masalah, Almasa sudah bisa mulai mengendalikan. Cuma nanti kalau sekiranya belum mampu atau butuh kendali, Almasa mau menghubungi saya. Jadi Almasa masih butuh pendampingan ketika mengalami masalah. Jadi tapi Almasa sudah mulai bisa mengontrol emosi. Alhamdulillah bisa. Jadi kalau ada masalah nggak langsung kayak down seperti kemarin, merasa terasingkan, tersingkirkan. Ternyata Almasa di luar itu juga mempunyai teman-teman yang peduli. Contohnya dari klub seni, dari luar sekolah, Almasa juga mempunyai teman yang bisa membawa ke dampak yang lebih positif. Baiklah, kita lanjutkan dari hal yang kita bicarakan tadi. Saya ingin memberikan miracle question atau pertanyaan ajaib. Saya ingin memberikan suatu hal dan Almasa juga membayangkan. Bayangkan jika suatu hari Anda bangun dan semua masalah yang Anda alami terkait bullying, apapun itu permasalahan di sekolah telah hilang,
tanpa membekas satupun, semuanya menjadi sempurna dan Anda merasa benar-benar bahagia, merasa kayak alhamdulillah plong gitu. Bagaimana hari itu terlihat bagimu? Jika masalah itu benar-benar hilang, saya pikir saya akan bangun dengan perasaan lega dan juga bahagia, dan saya akan pergi ke sekolah dengan senyum di wajah saya tanpa rasa takut atau cemas, dan saya akan bisa berinteraksi dengan teman-teman saya tanpa rasa khawatir tentang apa yang mereka katakan kepada saya dan yang lakukan terhadap saya. Jadi saya bisa bebas dari akan hal-hal kejadian dulu yang buruk tersebut. Jadi Almasa lebih kayak let it flow, enjoy Iya, aja gitu ya, jalani iya. keseharian. Baiklah, kalau itu yang Almas sampaikan, menurut saya itu adalah hal yang baik. Jadi tapi kita jangan bersikap masa bodoh, karena apa? Karena kita harus melihat di sekeliling kita. Sekiranya kita merasa mendapat kritikan, oh yang itu kritikan baik, ya kita bangun. Itu hal yang sekiranya membuat kita down, anggap aja angin berlalu, seperti itu. Itu hal yang luar biasa yang Almas sampaikan tadi. Sekarang mari kita pikirkan bagaimana Anda bisa mendekati gambaran itu di dalam kehidupan nyata. Apakah ada langkah-langkah kecil yang bisa Anda lakukan untuk mendekati perasaan itu sehingga Anda merasa lega dan bahagia seperti apa yang Anda sampaikan dan Anda gambarkan atau bayangkan? Mungkin saya bisa mencoba untuk lebih banyak berinteraksi kepada teman-teman saya yang positif di sekolah dan menghindari situasi-situasi yang membuat saya merasa tidak aman. Jadi Almasa itu ingin selalu berinteraksi dengan teman yang di luar sekolah dan teman yang di klub seni ya. Untuk teman-teman yang di kelas kemungkinan baru bertahap belajar. Oke, baiklah. Jadi untuk mencari suasana yang positif, jadi biar membawa dampak yang lebih positif. Kalau itu langkah yang bagus, saya ingin mencoba membuat daftar teman-teman. Jadi Almasa itu ngelis kayak ngasih daftar ke saya, teman siapa yang mendukung dan mencoba menghabiskan waktu lebih banyak untuk bersama Almas, bersama Almas. Jadi itu waktu-waktu yang tertentu, jadi Almas tuh merasa itu hal yang positif, mampu membawaku ke dampak negatif. Jadi itu temannya siapa aja, nanti Almas list, bisa kalau list dikasih ke saya, itu kemungkinan cukup membantu Almas mencari teman yang lebih baik. Ya mungkin saya bisa melakukannya. Ya, jadi itu menghabiskan waktu dengan teman-teman, nanti teman-temannya diri siapa ya teman-teman yang membangun dampak positif. Selain itu, apakah Anda memikirkan cara-cara lain di mana Anda bisa merayakan keberhasilan kecil dan meningkatkan rasa percaya diri Anda di sekolah? Mampu? Mungkin saya pikir itu adalah ide yang sangat bagus, dan mungkin saya bisa membuat jurnal keberhasilan kecil setiap hari untuk melihat kemajuan saya nanti. Jadi Almasa mau ingin membuat kayak hari ini mau ngapain gitu jurnal ya. Boleh, kalau seperti itu kemungkinan Almas bisa menstabilkan atau mengontrol kegiatan sehari-hari. Jadi ketika ada kegiatan kosong, Almasa mengisi kegiatan yang positif. Baiklah, kalau itu ide yang bagus menurut Almas dan menurut saya itu juga ide yang bagus ya. Mari kita buat rencana itu untuk memulai dan melangkah menuju hal yang sudah Almasa bayangkan, Almasa sudah gambaran di pikiran Almasa yang sudah impikan. Itu saya yakin dengan sedikit usaha dan dukungan Almasa bisa mendekati perasaan yang lega dan bahagia seperti yang Almasa gambarkan atau bayangkan. Terima kasih untuk rencana tersebut. Mungkin saya akan memulai hal yang lebih baik ke depannya. Baiklah, kalau itu bisa menjadikan Almasa lebih baik, insya Allah saya selalu mendukung. Ketika Almasa mengalami kendala, Almasa bisa menghubungi saya atau bisa datang kembali ke saya. Jadi insya Allah saya akan membantu permasalahan yang Almasa alami. Jadi Almasa untuk saat ini, sesi konseling kemarin dan hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan? Mungkin sudah cukup, dan dari saya terima kasih karena sudah memberikan banyak saran pada hidup saya yang menjadi
berpengaruh dalam kehidupan saya nanti. Jadi nanti untuk kehidupan ke depan kita mampu memvisualisasikan perubahan untuk permasalahan yang ada. Jadi kita menyusun langkah-langkah yang konkret, langkah-langkah yang baik untuk mengubah diri. Jadi kita ketika mengalami masalah itu kita sudah mempunyai solusi terlebih dahulu. Jadi untuk mendekati hal yang diinginkan, hal yang ada gambaran pada pikiran, kita harus menyusun langkah-langkah terlebih dahulu. Kita harus mencari solusi, kita lakukan satu persatu secara kontinu. Jadi hal itu akan menjadi lebih baik untuk kedepannya. Masa sudah? Sudah. Ya, terima kasih ya sudah mau mendengarkan solusi. Ya, terima kasih juga sudah mendengarkan saya dan memberikan banyak saran. Ya, terima kasih kembali. Ya, mari ya. Ya.